Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwidina Jayanimah. Di sini saya akan menceritakan tentang Perjanjian Giyanti. Perjanjian Giyanti sendiri itu merupakan tonggak terpecahnya wilayah Mataram Islam yang memunculkan dua kerajaan, yaitu Kesultanan Surakarta Hadiningrat dan Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat. Perjanjian Giyanti sendiri bisa disebut juga dengan Babat Palihan Negara yang ditandatangani pada tanggal 13 Februari 1755 di Dukuh Kerten, Desa Jantiharjo, dekat Karanganyar, Jawa Tengah. Berdasarkan Perjanjian Giyanti, wilayah milik Mataram di sebelah timur Sungai Opak yang mengalir dekat Candi Prambanan dikuasai oleh susuhan Pakubuwono III, penguasa Kesunanan Surakarta. Sedangkan yang wilayah berada di sebelah barat Sungai Opak menjadi kepunyaan Kesunanan Yogyakarta yang dipimpin oleh Pangeran Mangkubumi atau Sultan Hamengkubuwono I. Latar belakang terjadinya Perjanjian Giyanti itu tidak lepas dari polemik internal dari anggota keluarga kerajaan tersendiri atau yang menjadi pewaris Wangsa Mataram Islam saat itu. Nantinya akan muncul dua kerajaan baru sebagai pengganti Kesunanan Kartasura, yakni Kesunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Terdapat tiga tokoh utama yang terlibat dalam konflik saudara ini, yaitu Pangeran Prabu Suyasa atau susuhan Pakubuwono II, Pangeran Mangkubumi atau Sultan Hamengkubuwono I, dan Raden Mas Said alias Pangeran Sambernyawa. Susuhan Pakubuwono II dan Pangeran Mangkubumi adalah kakak beradik, sama-sama putra dari Amangkurat IV. Adapun Raden Mas Said merupakan salah satu cucu Amangkurat IV atau keponakan Pakubuwono II dan Pangeran Mangkubumi. Keduanya merasa mereka berhak mendapatkan bagian dari kekuasaan Kesunanan Kartasura setelah Amangkurat IV wafat. Namun, VOC justru menaikkan Pangeran Prabu Suyasa sebagai raja. Pangeran Prabu Suyasa kemudian bergelar susuhan Pakubuwono II dan memindahkan istana dari Kartasura ke Surakarta. Maka berdirilah Kesunanan Surakarta sebagai bentuk paling baru kerajaan turunan Mataram. Atas terpilihnya Pangeran Prabu Suyasa sebagai raja, Raden Mas Said tidak terima dan mengobarkan perlawanan terhadap VOC untuk menuntut haknya sebagai pewaris kuasa Mataram. Ayah Raden Mas Said, Pangeran Arya Mangkunegara, adalah putra sulung Amangkurat IV. Sedangkan Pangeran Arya Mangkunegaran seharusnya menjadi penguasa Mataram sebagai penerus Amangkurat IV. Namun akibat kerapnya pertarungan VOC, ia diasingkan ke Sri Lanka hingga meninggal dunia. Bukan hanya Raden Mas Said yang merasa berhak atas tahta tersebut, Pangeran Mangkubumi juga berhasrat serupa. Ia bahkan sempat menemui pejabat VOC di Semarang pada tahun 1746 dan meminta dirinya diangkat menjadi raja. Namun ditolak. Atas penolakan tersebut, membuat Pangeran Mangkubumi marah dan bergabung dengan Raden Mas Said untuk bersama-sama melawan Pakubuwono II dan VOC. Kemudian, pada 20 Desember 1749, Pakubuwono II wafat. Kemudian Pangeran Mangkubumi mengklaim diri sebagai raja baru, namun VOC segera menaikkan putra mendiang Pakubuwono II, yakni Raden Mas Surjadi, sebagai susuhan Pakubuwono III di Kasunanan Surakarta. Sepeninggal Pakubuwono II, perlawanan terhadap VOC dan Surakarta semakin menghebat. Pangeran Mangkubumi memimpin pasukannya dan sebelah timur Surakarta, sementara angkatan perang pimpinan Raden Mas Said menyerang dari utara. VOC yang merasa kewalahan kemudian menjalankan siasat pecah belah
Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said diadu domba yang membuat keduanya berpisah jauh. Namun, di sisi lain, utusan VOC juga menghubungi Pangeran Mangkubumi secara diam-diam. VOC menjanjikan Pangeran Mangkubumi akan menerima sebagian wilayah Mataram yang kini dikuasai Pakubuwono III jika menghentikan perlawanannya. Pada tanggal 13 Februari 1755, VOC dan Pangeran Mangkubumi bertemu. Pertemuan inilah yang nantinya menghasilkan Perjanjian Giyanti. Perjanjian Giyanti merupakan kesepakatan yang pada pokoknya membelah negeri atau membagi Mataram menjadi dua bagian. Berdasarkan Perjanjian Giyanti, kawasan milik Mataram di sebelah timur Sungai Opak dikuasai oleh susuhan Pakubuwono III dengan kedudukan tetap di Surakarta, sedangkan yang di sebelah barat menjadi kepunyaan Pangeran Mangkubumi. Di wilayah bagiannya, Pangeran Mangkubumi mendeklarasikan berdirinya kerajaan baru bernama Kasultanan Ngayogyakarta. Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Pangeran Mangkubumi menjadi sebagai raja pertama dengan gelar Sultan Hamengkubuwono I. Raden Mas Said yang harus menghadapi lebih banyak musuh pada akhirnya nanti juga memperoleh jatah atas campur tangan VOC. Ia memberikan sebagian wilayah Kasunanan Surakarta yang kemudian menjadi Kadipaten Mangkunegaran. Terima kasih atas waktunya, dan saya mohon maaf jika ada salah kata yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.